شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما بعد أيها الإخوة، ada salah satu peristiwa besar di dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu yang kita kenal dengan sebutan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ahli sejarah banyak pandangan pendapat tentang waktu peristiwa itu terjadi. Ada yang mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun di mana di tahun itulah Rasulullah dia akan menjadi nabi. Ada juga yang mengatakan berpendapat bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi ba'dal bi'tsah bi khamsi sinin. Artinya setelah Rasulullah dia akan menjadi nabi 5 tahun. Setelah itu barulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Akan tetapi dari berbagai pendapat-pendapat itu yang ada, mayoritas ahli sejarah itu berpendapat bahwa yang sebenarnya peristiwa ini terjadi adalah pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab tahun 10 dari kenabian. Artinya setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi sudah 10 tahun baru terjadilah Isra dan Mi'raj. Ayyuhal fillah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini hikmah di balik peristiwa ini ada sesuatu yang sangat spesial. Hikmah untuk sang baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita nanti akan tahu bagaimana momen-momen terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana Rasulullah nanti ketika dalam perjalanan Isra, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ketika Mi'raj. Di situ kita akan menemukan pemahaman betapa besar hikmah dan faidah kepada sang baginda Nabi di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayuhal ikhwah, Al-Isra wal Mi'raj itu terdiri dari 2 unsur kata. Pertama adalah Isra, yang kedua Mi'raj. Itu dalam definisi bahasa itu berbeda. Isra ini adalah berjalan di waktu malam, sesuai dengan ayat tadi yang dibacakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan, menjalankan, mengantarkan hambanya dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina.
barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mi'raj itu adalah perjalanan juga. Mi'raj itu adalah as-su'ud ila as-sama. Artinya perjalanan lewat udara. Tadi Isra adalah perjalanan melalui darat, sekarang adalah perjalanan melalui udara, yaitu perjalanan Rasulullah. Take off-nya Rasulullah, kalau bahasa sekarang itu pesawat, take off, terbangnya Rasulullah dari airport. Kalau bahasa sekarang airport, dari airportnya adalah Masjidil Aqsa di Palestina, menuju ke langit yang ketujuh sampai menembus ke Sidratul Muntaha. Akhirnya perjalanan Isra dan Mi'raj ini mengandung mukjizat. Isra dan Mi'raj adalah sebagian mukjizat. Apa mukjizat itu? Mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada para nabi, yang kejadian itu adalah di luar Allah, di luar nalar akan manusia. Artinya mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada para nabi, yang mana peristiwa itu adalah di luar nalar akal manusia. Seperti Isra dan Mi'raj ini, bayangkan dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa. Ya, kalau dulu orang-orang Arab itu dari Makkah ke Palestina itu memakai unta, mungkin memakan waktu berbulan-bulan. Lain nanti dari Masjidil Aqsa-nya ke langit yang ketujuh. Bayangkan, itu hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Ini yang dimaksud dengan di luar nalar akal manusia. Ayo ikhwillah, memang dalam Isra dan Mi'raj ini mengandung ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan keimanan seseorang, percaya atau tidak. Karena kalau diukur dengan akal tidak masuk akal. Coba bayangkan, dari Mekah ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha